Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang kebutuhan perubahan di sekolah yang berkaitan dengan paradigma inquiry apresiatif ataupun IA, yang dikaitkan juga memiliki hubungan dengan konsep pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Bahwasanya pemahaman paradigma tentang inquiry apresiatif adalah, Bapak Ibu yang saya hormati, yaitu suatu konsep di mana kita melihat sesuatu berdasarkan nilai positif, keunggulan, kebaikan, kelebihan, dan hal-hal positif lainnya dalam mengembangkan peserta didik maupun sekolah kita. Kadang kita terlalu cepat untuk melihat kekurangan. Namun dengan paradigma inquiry apresiatif, kita lebih cenderung melihat sesuatu dari sisi baik, dari sisi keunggulan, dari sisi pemahaman nilai tambah ataupun nilai positif seseorang, yang dengan nilai positif itu kita dapat mengembangkan kompetensi dan kualitas anak didik kita maupun juga sekolah kita. Berikutnya Bapak Ibu yang saya hormati, paradigma inquiry apresiatif ini sangat erat kaitannya dengan konsep pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana beliau dalam pemikirannya menjelaskan bahwa anak itu, seorang siswa atau apapun itu namanya, memiliki kodrat, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam adalah apa yang diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa pada anak ini mengenai tentang bakat, keistimewaan, kemampuan belajar, kemampuan kelebihan-kelebihan lainnya. Sedangkan kodrat zaman adalah seorang anak dapat bertumbuh kembang juga dipengaruhi oleh kondisi zaman dia hidup, zaman di saat dia hidup. Zaman kita dulu hidup, zaman saya kecil dulu, belum banyak teknologi, masih menggunakan cara-cara yang manual. Tapi saat ini sudah banyak teknologi yang dengan arus perubahan teknologi yang sangat pesat tersebut, saya harus bisa mempelajari supaya tidak tertinggal. Itulah kodrat zaman. Kodrat alam, saya sudah setiap anak juga memiliki bakat, kemampuan, keistimewaan. Kemudian pemikiran beliau yang lain bahwasanya seorang pendidik atau seorang guru itu hanya dapat memelihara dan atau merawat, bahasa lebih tepatnya, dan menuntun kodrat-kodrat tersebut ke arah yang baik, bukan memaksakan kehendak atau kodrat, memaksakan kehendak, keinginan dari orang tua ataupun dari pendidik, tetapi bagaimana kodrat yang dimiliki anak itu diarahkan, dituntun, dirawat dengan sangat baik sehingga bisa menghasilkan sesuatu di kemudian hari. Bahkan saat ini bisa memberikan dampak yang positif. Pertama untuk dirinya, yang kedua tentu untuk masyarakat, untuk lingkungan sekitarnya. Itu yang kedua, Bapak Ibu guru yang saya hormati dan masyarakat seluruhnya ya. Peran pendidik yaitu tadi,
Peran pendidik di sini adalah merawat pemberian Tuhan tersebut, kodrat tersebut, baik itu kodrat alam, kodrat zaman. Harus bisa pendidik menganalisis kodrat yang dimiliki siswanya, merawatnya, menuntunnya supaya berhasil, bermanfaat, tidak layu sebelum berkembang. Tidak hanya potensi yang layu sebelum berkembang, tetapi bisa ditingkatkan. Untuk itulah kita perlu menggunakan metode atau paradigma inquiry apresiatif ini untuk menunjang, mensukseskan, mendukung pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Kita harus menggunakan konsep yang terbaru, yang terbarukan, yaitu melihat sesuatu dari sisi positif, mengembangkan sisi positif tersebut. Bukan hanya sibuk dengan kekurangan siswa kita sehingga kita melupakan dia juga punya kelebihan, punya keistimewaan, sehingga kita juga harus berkolaborasi dengan teman sejawat, melihat anak-anak didik kita ini dari sudut pandang yang lain, yang khusus, yaitu sudut pandang positif. Mereka punya kelebihan, mereka punya nilai-nilai kehidupan, mereka punya bakat, punya minat, dan itu harus kita mampu kembangkan dari diri mereka. Dan mereka harus bisa mengembangkan, kita harus bisa mengarahkan itu supaya mereka juga mampu mengembangkan potensi mereka, dan mereka puas mengetahui kemampuan dan keterampilan mereka sendiri. Saya kira demikian. Terima kasih para hadirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.